Pernahkah sahabat merasa dada begitu sesak karena himpitan ekonomi yang tak kunjung usai, padahal keringat sudah bercucuran deras setiap hari demi mencari nafkah bagi keluarga? Rasanya kaki sudah sangat lelah melangkah mencari rizki ke sana kemari, namun hasilnya seolah hanya cukup untuk menyambung nafas hari ini saja, sementara tagihan dan kebutuhan esok hari sudah menanti di depan mata. Jika malam ini rasa lelah dan kecemasan itu hadir kembali menyapa hati Anda, saya ingin mengajak sahabat untuk duduk sejenak, meletakkan segala beban itu di lantai, dan menarik nafas dalam-dalam. Tenangkan pikiran sahabat, izinkan tubuh yang lelah itu beristirahat. Karena insya Allah, malam ini kita akan menjemput sebuah kunci rahasia dari langit yang bisa jadi adalah jawaban atas doa-doa panjang sahabat selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, sahabat Asra Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita di video kali ini menjadi wasilah atau perantara turunnya hidayah serta pertolongan Allah bagi setiap kesulitan yang sedang sahabat hadapi. Pada kesempatan yang hening dan penuh berkah ini, mari kita luruskan niat semata-mata mengharap ridho Allah, agar setiap detik yang kita lalui menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Ya Allah, Zat yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji, kami memohon kepadamu di malam yang tenang ini. Lapangkanlah dada saudara-saudara kami yang sedang sempit, lunaskanlah hutang-hutang mereka yang sedang terlilit, dan bukakanlah pintu rezeki selebar-lebarnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadikanlah setiap tetes keringat yang keluar dari tubuh mereka sebagai penggugur dosa dan sebab turunnya keberkahan yang melimpah ruah ke dalam rumah tangga mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Asra Dakwah, seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa rizki itu hanya bisa didapat dengan bekerja keras, memeras keringat, dan membanting tulang dari pagi hingga petang. Kita lupa bahwa ada tangan-tangan goib yang mengatur segala perputaran rizki di muka bumi ini. Dan pemilik mutlak dari segala kekayaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya Allah menahan rizki seorang hamba bukan karena dia pelit atau tidak sayang, melainkan karena Allah rindu mendengar rintihan doa dan penyebutan namanya yang tulus dari lisan hamba tersebut di waktu-waktu mustajab. Malam hari, khususnya setelah waktu Isya, adalah momen yang sangat istimewa, di mana hiruk-pikuk dunia mulai mereda dan pintu langit terbuka lebar bagi siapa saja yang mau mengetuknya. Banyak orang yang setelah Isya memilih untuk langsung tidur melupakan masalahnya, atau justru tenggelam dalam hiburan duniawi yang melalaikan hati. Padahal, di waktu inilah tersimpan sebuah rahasia besar, sebuah amalan zikir yang sangat ringan di lisan, namun memiliki bobot yang sangat berat di timbangan arsy Allah. Amalan ini ibarat kunci emas yang mampu membuka gembok gudang perbendaharaan langit yang selama ini mungkin tertutup rapat bagi kita. Dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 10-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bocoran dan janji pasti kepada hambanya tentang hubungan antara zikir memohon ampunan dengan derasnya rezeki. Allah berfirman yang maknanya, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Ayat ini menjadi landasan kuat bahwa mengetuk pintu langit dengan lisan yang basah oleh zikir adalah cara tercepat untuk menarik rezeki dunia. Bayangkan jika sahabat memiliki akses langsung kepada raja dari segala raja yang menguasai seluruh perbendaharaan di langit dan di bumi. Apakah sahabat masih akan merasa cemas akan hari esok? Ataukah sahabat akan merasa tenang karena memiliki pelindung yang maha kaya? Zikir pendek yang akan kita bahas ini jumlahnya tidak banyak, hanya 11 kali hitungan. Namun jika dibaca dengan keyakinan penuh setelah sholat Isya, efeknya bisa mengguncang langit dan mengubah nasib seseorang dalam waktu yang sangat singkat, bahkan kurang dari 4 hari atas izin Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh menyelami rahasia amalan ini, saya ingin mengajak sahabat Asra Dakwah untuk saling mendoakan dalam ikatan silaturahmi yang kuat. Silahkan tekan tombol like sebagai tanda syukur dan tombol subscribe agar sahabat tidak tertinggal mutiara hikmah berikutnya. Tuliskan juga di kolom komentar, hadir beserta kota asal sahabat, agar kita bisa saling mengenal dan saling mengaminkan doa satu sama lain dari berbagai penjuru.
Karena bisa jadi doa dari saudara yang tidak kita kenal itulah yang justru diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asra Dakwah, setelah kita saling mendoakan dalam hening, mari kita jujur pada diri sendiri sejenak. Berapa kali dalam hidup ini sahabat merasa sudah berada di ujung jalan buntu, di mana semua pintu seolah terkunci rapat dan tidak ada satu celah pun untuk keluar? Sahabat mungkin sudah mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari, namun hasilnya nihil. Atau mungkin usaha dagang yang sahabat rintis dengan modal terakhir justru sepi pembeli, seakan-akan rizki enggan mampir ke toko sahabat. Rasanya dunia ini begitu sempit, dada terasa sesak, dan tidur pun tak nyenyak karena dihantui bayangan ketakutan akan masa depan anak dan istri yang menanti di rumah. Perasaan seperti itu adalah hal yang manusiawi, sebuah fase ujian yang bahkan pernah dirasakan oleh orang-orang soleh terdahulu sebelum mereka mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah. Namun, tahukah sahabat bahwa justru di saat jalan terasa buntu itulah Allah sedang memaksa kita untuk berhenti mengandalkan logika dan tenaga kita yang terbatas dan mulai mengetuk pintu langit yang kuncinya hanya ada di tangannya. Seringkali pertolongan Allah itu datang bukan di saat kita sedang gagah dan kuat, melainkan di detik-detik terakhir saat kita sudah mengangkat tangan tanda menyerah dan berkata, "Ya Allah, aku sudah tidak sanggup lagi, hanya Engkaulah harapanku." Untuk merenungi hakikat rizki dan jalan keluar ini, mari kita simak sebuah kisah penuh hikmah yang terjadi antara dua ulama besar, yakni Imam Malik dan murid beliau yang sangat cerdas, Imam Asy-Syafi'i. Perbedaan pandangan mereka tentang rizki ini sangat indah dan relevan dengan kondisi kita saat ini. Imam Malik, sang guru, berpegang teguh pada sebuah hadis bahwa jika seseorang bertawakal dengan sebenar-benarnya, Allah akan memberi rizki seperti burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Tanpa harus berpikir keras, rizki itu yang akan datang mencarinya. Sebaliknya, Imam Asy-Syafi'i memiliki pandangan bahwa rizki harus dijemput dengan usaha yang nyata. Beliau berhujah dengan kisah Siti Maryam yang diperintahkan Allah untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma agar buahnya jatuh. Logikanya, jika Allah mau, kurma itu bisa jatuh sendiri. Tapi Allah memerintahkan, goyangkanlah, yang berarti harus ada ikhtiar atau gerak dari hamba untuk menjemput rizki tersebut. Kedua pandangan ini seolah bertentangan, namun sesungguhnya keduanya adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Suatu hari, Imam Asy-Syafi'i berjalan-jalan dan melihat rombongan pemanen anggur. Beliau pun turun tangan membantu mereka memanen, dan setelah selesai, beliau mendapatkan upah beberapa ikat anggur yang segar. Dengan gembira, beliau membawa anggur itu kepada gurunya, Imam Malik, seraya berkata bahwa inilah bukti bahwa rejeki harus dijemput dengan keringat. Jika beliau tidak membantu memanen, anggur ini tidak akan ada di tangannya. Namun, apa reaksi Imam Malik? Beliau tersenyum teduh, mengambil anggur itu dan berkata dengan lembut, "Wahai Syafi'i, hari ini aku tidak keluar rumah dan hanya berdoa. Namun hatiku berbisik ingin makan anggur. Dan tiba-tiba engkau datang membawakannya untukku. Inilah rejeki yang datang tanpa lelah." Kisah masyhur ini mengajarkan kita sebuah pelajaran mahal, sahabat Asra Dakwah, bahwa ada rejeki yang didapat karena tangan yang bekerja, namun ada pula rejeki tingkat tinggi yang datang karena hati yang bersandar. Mungkin selama ini sahabat sudah terlalu lelah menggunakan cara Imam Syafi'i, yakni bekerja keras membanting tulang hingga lupa waktu. Namun hasilnya masih pas-pasan. Mungkin inilah saatnya sahabat menyeimbangkannya dengan cara Imam Malik, yakni menarik rejeki dengan kekuatan spiritual, dengan mengetuk pintu Zat yang Maha Membuka dan Maha Pemberi rejeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Saba ayat 26. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dialah Maha Pemberi keputusan, lagi Maha Mengetahui. Dalam ayat lain dan asmanya, Dia dikenal sebagai Al-Fatah, yang Maha membuka segala ketertutupan, dan Ar-Razzaq, yang Maha menjamin rejeki semua makhluk.
Ketika dua asma agung ini kita padukan dalam sebuah zikir yang khusyuk di keheningan malam, kita sedang memohon agar Allah membuka pintu yang tertutup, Al-Fatah, dan menuangkan isinya kepada kita, Ar-Razzaq. Zikir yang akan kita amalkan nanti bukanlah mantra sihir, melainkan bentuk pengakuan total seorang hamba yang lemah di hadapan Robnya. Ini adalah cara kita menggoyangkan pohon kurma di langit, agar rezeki jatuh ke bumi. Jika ikhtiar bumi sahabat sudah maksimal, namun hasilnya masih buntu, maka satu-satunya jalan adalah menggunakan ikhtiar langit. Bersiaplah, karena di bagian selanjutnya, saya akan membimbing sahabat bagaimana cara mengamalkan zikir Ya Fatah, Ya Razzaq ini dengan tata cara yang benar, agar selaras dengan napas dan detak jantung kita, menjemput keajaiban yang dijanjikan. Sahabat Asra Dakwah, kini tibalah saatnya kita membuka lembaran rahasia yang telah lama dinanti. Sebuah amalan sederhana namun memiliki daya gedor langit yang luar biasa dahsyat. Amalan ini bukanlah rangkaian doa yang panjang dan memberatkan, melainkan dua asma Allah yang agung, yang jika dipadukan akan menjadi kunci pembuka segala kebuntuan hidup kita. Amalan inti yang saya maksudkan adalah mendawamkan atau merutinkan bacaan zikir Ya Fattah, Ya Razzaq sebanyak 11 kali, khusus setelah selesai menunaikan sholat Isya. Mengapa harus dua nama ini dan mengapa di waktu Isya? Mari kita selami maknanya dengan hati yang tenang agar meresap ke dalam sanubari kita yang paling dalam. Ya Fattah artinya wahai zat yang maha membuka. Nama ini adalah jawaban bagi sahabat yang merasa hidupnya serba tertutup dan buntu. Jika pekerjaan tertutup, jodoh tertutup, hati orang lain tertutup untuk membantu kita, atau jalan keluar masalah seolah tertutup tembok tebal, maka Al-Fattahlah kuncinya. Kita memanggil Ya Fattah untuk memohon agar Allah membukakan jalan yang secara logika manusia sudah mustahil untuk ditembus, meruntuhkan tembok penghalang rizki yang mungkin selama ini tanpa sadar kita bangun sendiri karena dosa-dosa kita. Kemudian kita menyandingkannya dengan Ya Razzaq, wahai zat yang maha memberi rizki. Perhatikanlah bahwa Allah tidak menyebut dirinya sekedar pemberi gaji atau pemberi uang, tetapi Razzaq yang maknanya maha memberi rizki dalam bentuk yang sangat luas dan terus-menerus tanpa putus. Rizki itu bisa berupa kesehatan yang prima agar kita bisa bekerja, ide cemerlang untuk usaha yang tiba-tiba muncul, anak-anak yang soleh penyejuk hati, atau ketenangan jiwa di tengah badai hutang. Saat kita memanggil Ya Razzaq, kita sedang menegaskan keyakinan bahwa satu-satunya sumber suplai kebutuhan hidup kita hanyalah Allah, bukan bos kita, bukan pelanggan kita, dan bukan pula kecerdasan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Ayat ini adalah dalil terkuat dan jaminan langsung dari Allah bahwa berdoa dengan menyebut namanya yang spesifik sesuai kebutuhan kita adalah cara yang sangat dicintainya dan lebih cepat dikabulkan. Ibarat seorang anak yang memanggil ibunya dengan panggilan kesayangan saat meminta sesuatu, hati sang ibu pasti akan luluh. Begitu pula Allah yang Maha Pengasih. Dia akan malu jika tidak mengabulkan permintaan hamba yang memanggil namanya dengan penuh harap. Lantas, bagaimana cara mengamalkannya agar dampaknya terasa dalam waktu singkat, bahkan kurang dari 4 hari seperti yang kita harapkan? Caranya, setelah sahabat selesai sholat Isya dan berzikir rutin sejenak, jangan buru-buru beranjak dari sajadah. Duduklah dengan tenang, pejamkan mata untuk memblokir gangguan visual dunia, dan hadirkan hajat atau masalah terbesar sahabat dalam bayangan. Bayangkan hutang itu, bayangkan wajah keluarga yang butuh nafkah. Lalu di tengah kegelapan mata yang terpejam itu, ucapkanlah Ya Fattah, Ya Razzaq dengan suara yang lembut, cukup terdengar oleh telinga sendiri. Ulangi panggilan mesra itu sebanyak 11 kali dengan penuh penghayatan, seolah-olah sahabat sedang mengetuk pintu gerbang istana Raja Langit. Pada hitungan pertama, rasakan Allah sedang melihat sahabat. Pada hitungan pertengahan, rasakan Allah mulai tersenyum menyambut hambanya.
Dan pada hitungan ke-11, yakini dalam hati bahwa pintu itu sudah terbuka dan rezeki sedang dikirimkan ke alamat rumah sahabat. Jumlah 11 kali ini adalah bilangan witir atau ganjil yang disukai Allah. Jumlah yang ringan sehingga tidak memberatkan lisan, namun cukup untuk membuat hati kita fokus dan tumak ninah atau tenang dalam berdoa. Jangan remehkan amalan yang terlihat sedikit dan ringan ini, karena dalam pandangan Allah, kualitas hati yang hadir jauh lebih bernilai daripada ribuan zikir, tapi hati lalai dan melayang kemana-mana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak sungguh-sungguh." Maka, kunci keberhasilan amalan Ya Fattah Ya Razak 11 kali ini terletak pada keyakinan total bahwa saat bibir berucap, Allah langsung mendengar dan memerintahkan malaikatnya untuk menyiapkan jalan keluar. Sahabat Asra Dakwah, mulailah malam ini juga. Jangan ditunda-tunda lagi. Niatkan amalan ini sebagai bentuk ikhtiar batin untuk memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pemilik Rezeki. Ketika koneksi atau sinyal kita dengan langit sudah kuat dan jernih, maka download rezeki sebesar apapun akan berjalan lancar tanpa hambatan. Biarkan Ya Fattah membuka jalannya, dan biarkan Ya Razak menuangkan isinya ke dalam kehidupan sahabat, mengubah air mata kesedihan menjadi sujud syukur yang panjang. Sahabat Asra Dakwah, sampailah kita di penghujung perjumpaan yang penuh makna ini. Dari pembahasan mendalam tadi, kita dapat memetik sebuah mutiara hikmah yang sangat berharga, bahwa hakikat kekayaan yang sesungguhnya bukanlah semata-mata tentang tumpukan harta benda yang kita simpan di dalam brankas. Kekayaan sejati bermula dari kekayaan hati yang merasa cukup dan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik alam semesta. Ketika lisan kita basah menyebut Ya Fattah Ya Razak sebanyak 11 kali setiap malam, sesungguhnya kita sedang memprogram ulang alam bawah sadar dan hati kita untuk berhenti mengejar rezeki dengan nafsu yang memburu dan beralih menjadi magnet yang menarik rezeki dengan ketenangan iman. Ingatlah selalu sahabatku bahwa rezeki itu ibarat bayangan kita sendiri saat berjalan di bawah matahari. Jika kita sibuk mengejar bayangan itu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menangkapnya karena ia akan terus lari menjauh di depan kita. Namun, cobalah sahabat berbalik badan dan berjalan menuju sumber cahaya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya bayangan rezeki itu yang akan berbalik mengejar dan mengikuti kemanapun sahabat melangkah. Inilah rahasia besar dari zikir Ya Fattah Ya Razak. Kita sedang memalingkan wajah dari masalah menuju Sang Pemberi Solusi, sehingga masalah itu sendiri yang akan tunduk dan selesai atas izinnya. Mungkin ada di antara sahabat yang bertanya dalam hati, mengapa harus 4 hari? Angka hari hanyalah sebuah ikhtiar waktu untuk melatih konsistensi atau keistiqomahan kita, karena Allah sangat mencintai amalan yang sedikit namun dilakukan secara terus-menerus. Dalam rentang waktu singkat itu, jika sahabat melakukannya dengan kesungguhan hati yang patah dan sangat butuh kepada Allah, maka bukan hal mustahil, keajaiban akan terjadi bahkan sebelum hari keempat berakhir. Bisa jadi rezeki itu datang dalam bentuk pelunasan hutang yang tiba-tiba, tawaran kerjasama yang tidak diduga, atau bahkan rezeki berupa kesehatan dan ketenangan jiwa yang nilainya jauh lebih mahal daripada uang miliaran rupiah. Sebagai bekal penguat hati sahabat agar tidak mudah putus asa di tengah jalan, mari kita renungkan sebuah hadis qudsi yang sangat menggetarkan jiwa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini adalah jaminan garansi langsung dari langit. Jika sahabat berprasangka baik bahwa dengan zikir ini Allah pasti akan menolong dan melunaskan hutang, maka itulah yang akan terjadi. Namun jika hati masih ragu dan bertanya-tanya, mungkinkah? Maka keraguan itulah yang akan menjadi penghalang terbesarnya. Maka buanglah segala keraguan malam ini juga dan ganti dengan keyakinan yang kokoh bak batu karang.
sahabat-sahabat. Siapa tahu ada saudara kita di luar sana yang sedang putus asa dan hampir menyerah, lalu terselamatkan harapannya karena perantara jari jemari sahabat yang membagikan kebaikan ini. Jika sahabat ingin kami membahas solusi atau amalan untuk masalah lain yang lebih spesifik, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Dan pastikan sahabat sudah menekan tombol like serta subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa terus bersilaturahmi dalam majelis ilmu virtual ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, ampunan, dan rizki yang berkah melimpah kepada kita semua, serta mengumpulkan kita kelak di surganya dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Terima kasih telah menyimak hingga akhir.